Hai, gue Alur Story. Nah, di video kali ini gue mau ceritain satu alur story yang seru banget buat kalian tonton. Tapi sebelum kalian tonton, ada baiknya kalian subscribe dulu ya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria dan suasana sebuah rumah sakit jiwa. Pria tersebut tampak sangat sensitif pada detik jam. Jam yang terpapang di sana pun tidak memperlihatkan angka 12. Kemudian, pria tersebut tampak seperti memiliki trauma akan waktu tengah malam. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, dirinya seakan terbawa pada suatu kejadian yang pernah dialaminya. Scene beralih kepada siswi bernama Star yang sedang mengendarai mobilnya. Star merupakan leader geng eksis bernama Angel di kampusnya. Pas mereka lagi asyik ngedit foto, salah satu dari anggota geng ngasih tahu kalau nilai ujian bahasa Inggris mereka udah keluar. Dari semua teman segengnya, hanya Star yang mendapat nilai F, yang artinya Star gagal pada ujian tersebut. Tak terima kan hal itu, Star mendatangi Bapak Dekan yang sekaligus dosen mata kuliah bahasa Inggris. Namun ketika Pak Dekan menunjukkan hasil ujian, Star justru malah berbalik memohon agar dapat diluluskan, sehingga ia bisa jadi idol di Korea. Setelah memohon, Pak Dekan akhirnya mengizinkan Star untuk mengulang ujian. Dengan catatan, ia harus mengulang kelas mata kuliah tersebut dengan mengajak 5 teman lainnya. Tapi, yang jadi permasalahan di sini, mereka akan belajar di gedung pusat pendidikan. Mendengar hal itu, nggak ada satupun teman segengnya yang mau ikut, karena gedung tersebut yang kental dengan cerita mistisnya. Katanya, ada hantu yang gentayangan karena jatuh dari tangga saat terburu-buru ingin ujian. Ada juga yang bunuh diri. Bahkan, pria di rumah sakit jiwa yang tadi kita lihat di awal, itu karena dia habis uji nyali, guys. Singkat cerita, setelah menyogok, teman-teman geng mau menemani Star. Mereka juga siap dengan perlengkapannya. Namun, gak lama mereka juga langsung pergi satu persatu karena ketakutan. Jadi, tinggal tuh si Star sendiri, dan dia langsung berhadapan dengan pintu masuk ruang aula. Mencoba memberanikan diri, Star pun memasuki aula gedung pusat pendidikan. Ternyata, di dalam sudah ada seorang mahasiswa yang duduk di sana. Star langsung mengajak perkenalan, dan diketahui pria itu bernama Kun. Lalu, Star mengajak ia berfoto. Tak sempat melihat hasilnya, Star mendapat telepon dari Queen Pai. Queen Pai merupakan fans berat Star. Ia pun datang dengan menggunakan pakaian yang sama persis dengan Star. Queen Pai berjanji akan melakukan apapun demi menjadi teman Star. Seakan tahu apa yang akan Star minta, Queen Pai juga sudah membawa 3 temannya, yaitu Kong, Mo, dan Mek, yang juga mau ikut bergabung asalkan Star mau menjadi tamu spesial di pestanya. Tak hanya mereka, ada juga si Culun O, yang mau ikut kelas asalkan Star mau menjadi model fotonya. Queen Pai yang menanyakan apakah mereka sudah bisa berteman, Star mengatakan bahwa pertemanan mereka hanya sementara. Kelas pun dimulai. Pak Dekan memasuki kelas, begitupun dengan Kun. Pak Dekan menjelaskan mengenai peraturan terkait gedung pusat pendidikan, di mana mahasiswa hanya boleh ada di sana sampai jam 11.45 malam dan tidak boleh bermain-main dengan tempat sembahyang di belakang. Kelas pun berjalan tanpa terjadi apa-apa. Begitu jam menunjuk ke 15 menit lagi tengah malam, Pak Dekan pun langsung meninggalkan aula, begitupun dengan yang lainnya. Saat Star ingin pulang, Kong, Mo, dan Mek menagih janji Star untuk datang ke pesta mereka. Star pun mau tidak mau menyetujuinya. Namun sebelum itu, Kong, Mo, dan Mek live video dulu di dalam aula, supaya makin banyak yang datang ke pesta. Scene beralih menunjukkan suasana di pesta. Di sana, ada 3 cowok so ganteng yang mengejek mereka, yang katanya mereka mengulang kelas di pusat pendidikan. Namun, Star membela, karena Star merasa yang mereka ejek adalah temannya. Star pun mengejek mereka dengan menantang mereka untuk bergabung, tapi mereka nggak mau. Setelah pesta, mereka pun bersenang-senang. Star pun terlihat tertawa lepas dan mulai berteman dengan yang lainnya.
Sampai-sampai ia meminum minuman persembahan yang bahkan tidak ada yang mau meminumnya. Setelah itu, Star yang berkostum Alice berjalan menjauhi mereka. Dan seketika, ia berubah menjadi zombie, ala Resident Evil gitu. Begitupun dengan yang lainnya. Hingga akhirnya, Mo menuju Kunpai dan membangunkan mereka semua yang ternyata tertidur di kelas pertama tadi. Kelas pertama pun selesai dan semua meninggalkan kelas, kecuali Kong, Mo, dan Mek yang masih tertidur hingga tengah malam. Dan benar saja, ketika mereka buka mata, ruang aula sudah dipenuhi oleh para hantu. Akhirnya, mereka pun mencoba melarikan diri dengan mata tertutup, tapi mereka nyakut-nyakut gitu. Terus akhirnya mereka coba lari terbirit-birit karena diikuti hantu. Karena hal itu, kelas esoknya hanya dihadiri oleh Star, Kun, Kunpai, dan O. Setelah kelas, O berencana untuk ngintip Star yang diberikan dress oleh Kunpai. Namun, Star lebih memilih pergi mengikuti Kun. Dan O yang mau mengintip malah diganggu oleh hantu gantung diri. Saat di luar, Kun mengagetkan Star dan mengajaknya ke tanah pohon trambesi, yaitu tempat suci untuk kelulusan murid-murid. Kemudian, Kun memperlihatkan pemandangan yang indah kepada Star. Kun juga mengatakan kalau ia akan membantu Star dan akan lulus bersama. Esoknya, Kunpai terlihat menunggu di depan pusat pendidikan, dan O tidak lagi datang. Anggota kelas pun makin berkurang satu persatu. Pak Dekan mengatakan, kenapa sih ia ingin adanya 5 orang lain? Karena menurutnya adanya teman adalah untuk saling mendukung. Saat berjalan pulang, Star dipanggil oleh Kun untuk mengikutinya. Di sisi lain, Kunpai diganggu oleh hantu yang terjatuh dari tangga. Dia malah nari-nari gitu. Habis itu, dia malah ikut lari terbirit-birit. Mengetahui Kunpai yang sepertinya tidak akan datang lagi ke kelas, Kun mengatakan bahwa ia tidak akan pernah pergi, hingga mereka berdua lulus. Tak hanya itu, Kun juga membantu Star untuk belajar. Star juga berubah. Star lebih memilih belajar saat berkumpul dengan teman-temannya. Star juga makin pintar menjawab pertanyaan Pak Dekan. Setelah kelas, mereka pun pulang. Ternyata, buku catatan Star tertinggal. Kun yang syok karena waktu akan tengah malam, langsung menyusulnya. Ketika di depan aula, Kun tertahan di depan pintu. Hantu pun berdatangan mendekati Star. Star meminta tolong. Kun yang ragu akhirnya menunjukkan dirinya yang sebenarnya demi menolong Star. Ternyata Kun juga bagian dari para hantu. Lalu Star terbangun di rumah sakit. Mengetahui bahwa Kun adalah bagian dari para hantu, Star pun merenung. Star juga melihat fotonya bersama Kun yang ternyata hanya terlihat dirinya sendiri. Padekan pun datang, meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Bahwa hal yang terjadi saat ini adalah akibat dirinya di 30 tahun lalu. Di mana Padekan pada saat itu mengajak temannya, yaitu Kun, untuk membantunya belajar bahasa Inggris di hari Sabtu nanti jam 9 malam. Namun, Padekan malah ketiduran. Ketika ia bergegas ke sana, semua telah terlambat karena kebakaran yang terjadi di pusat pendidikan. Sejak kejadian itu, orang-orang mulai melihat hantu, yang menurutnya adalah Kun yang sedang menunggu Pak Dekan. Jadi, Pak Dekan membuka ruangan pusat pendidikan kembali. Namun, itu artinya juga memanggil semua hantu yang lain juga, karena belum mengikuti ujian untuk lulus. Esoknya, Star mencari Kun, dan mengatakan bahwa ia akan berusaha membuka kelas ini kembali. Star pun memujuk Kunpai, O, serta Kong, Mo, dan Mek untuk kembali, namun tak ada satupun dari mereka yang mau.
Hari kelulusan pun tiba. Di sana tidak ada teman yang mau berfoto dengan Kunpai karena dia belum lulus. Teman-teman Kong, Mo, dan Mek juga menolak datang ke pesta mereka. Oh juga ditinggalkan oleh orang-orang. Begitupun juga Star yang hanya dapat termenung ketika melihat kelulusan teman-teman gengnya. Sedih akan hal itu, mereka pun berkumpul dan Star memohon kepada Pak Dekan untuk tetap mengadakan ujiannya. Singkat cerita, ketika Star akan memasuki ruang aula kembali, teman-temannya pun datang. Dan terlihat Pak Dekan yang sudah siap mengadakan ujian. Di dalam juga ada Kun. Ternyata selama ini hanya Star yang bisa melihat Kun. Pak Dekan juga langsung memulai ujiannya. Kata-kata itu seolah menggema ke seluruh gedung. Seketika, jam terus berputar, mengarah ke tengah malam. Pak Dekan merasa ini harus dilakukan oleh bersama. Lantas, mereka langsung membagikan kertas ulangan ke seluruh kursi. Para hantu pun memasuki aula. Karena hal itu, Kun pun terbakar lagi. Namun dengan cepat, Star menyemprotnya. Karena hal itu, barulah yang lain bisa melihat Kun. Setelah para hantu duduk di kursinya masing-masing, mereka pun melaksanakan ujian. Teman-temannya Star pun diganggu oleh para hantu. Sampai ketiga orang hobi pesta itu ingin kabur, namun pintunya tidak bisa dibuka. Walaupun di sini mengingatkan agar mereka kembali dan menyelesaikan ujian. Setelah selesai, mereka nggak langsung pulang. Mo ingin menunggu teman-teman lainnya. Di sisi lain, Kun terbakar lagi. Namun kali ini, Star tidak bisa lagi menyemprotnya. Setelah mendapatkan izin, Star pun membantu Kun untuk menulis. Waktu pun hampir habis. Para hantu mengumpulkan kertas ujiannya satu persatu. Dengan takut-takut, Pak Dekan menerima kertas ujian mereka, dan pintu pun terbuka. Kemudian, karena waktu yang semakin mepet, Pak Dekan meminta lebih cepat, tapi kertas ujian yang dipakai Kun malah bolong. Waktu semakin mepet, ruang aula telah terbakar semua, dengan hebat, hingga plafon lampu pun terjatuh. Namun, sempat ditahan oleh Mo dan semua teman lainnya. Jam terus berputar. Kun meminta Star mengumpulkan ujiannya. Star dengan berlari menghampiri Pak Dekan, dan terkumpullah kertas ujian itu tepat waktu. Tak lama setelah itu, ruang aula pun berubah seperti semula. Mereka berhasil. Dan semua jawaban Kun hanya ada satu yang salah. Kun pun menuliskan, saat kau memiliki masalah, teman selalu ada bersamamu. Cerita pun tamat. Anggota kelas pusat pendidikan pun lulus. Mereka merayakannya bersama, menerbangkan balon dan berfoto bersama. Nah, itu dia guys ceritanya Midnight University. Nah, mungkin dari kalian banyak juga nih yang tanya kenapa sih cuma Kun yang ada di ruang aula dan masih tampak seperti manusia biasa sebelum jam 12 malam. Menurut alur story, adalah karena ia dulunya sedang menunggu dan ingin menepati janjinya pada Pak Dekan untuk membantunya belajar bahasa Inggris. Namun, apa daya guys, Kun juga menjadi korban kebakaran dan jadi hantu seperti mahasiswa korban lainnya. Oh iya, alur story juga masih rekomen banget nih kalau kalian masih mau nonton filmnya secara utuh. Kalian juga masih bisa ngerasain yang namanya scene-scene lucunya, terus solidaritas antar pertemanannya, dan pastinya itu seru banget. Nah, kalau kalian juga suka videonya, jangan lupa pencet subscribe dan push bell notification-nya agar kalian juga tahu kalau kita upload video baru.